Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Surya Saputra dari kelas TI 4B dengan NIM 203307017 di UAS Komputasi Awan atau Cloud Computing. Soal yang pertama yaitu, jelaskan menurut pendapat Anda pengertian virtual mesin serta berikan contoh jenis virtual mesin. Virtual mesin adalah program perangkat lunak atau sistem operasi virtual yang bisa digunakan pada sebuah perangkat keras bersamaan dengan OS asli perangkat tersebut. Fungsi utama dari virtual mesin adalah untuk melakukan tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan pada sistem operasi asli perangkat. Dengan virtual mesin, Anda dapat menjalankan aplikasi, program maupun skrip pada perangkat tersebut secara virtual seperti layaknya menggunakan perangkat yang berbeda. Jenis virtual mesin yaitu yang pertama VirtualBox, yang kedua VMware, yang ketiga Windows Virtual PC, dan yang keempat GNU. Soal yang kedua yaitu jelaskan menurut pendapat Anda pengertian dan istilah Docker. Docker adalah salah satu platform yang dibangun berdasarkan teknologi kontainer. Docker merupakan sebuah proyek open source yang menyediakan platform terbuka untuk developer untuk dapat membangun, mengemas, dan menjalankan aplikasi dimanapun sebagai sebuah wadah atau kontainer yang ringan. Dalam penggunaan Docker, inilah beberapa istilah yang perlu Anda pahami. Istilah-istilah Docker yaitu yang pertama Docker Image, kumpulan file yang menunjang sebuah aplikasi. Yang kedua Docker Container, wadah untuk mengemas dan menjalankan aplikasi. Yang ketiga Docker Client, tempat di mana pengguna dapat mengirimkan perintah seperti Docker Build, Docker Pull, dan Docker Run kepada Docker Daemon. Dan keempat Docker Engine REST API. Yang kelima Docker Daemon, proses pengelolaan Docker Image, Container, Network, dan Storage Volumes. Docker Daemon menerima request dari Docker API dan akan memprosesnya. Selanjutnya Docker Host, komponen yang menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi. Docker Host bertanggung jawab menerima perintah yang diberikan Docker Client. Selanjutnya Docker Registry, wadah untuk menyimpan Docker Image. Docker Image akan memberi reaksi sesuai perintah yang diberikan. Dan yang terakhir, Docker Hub, layanan yang disediakan untuk menemukan dan berbagi Docker Image. Soal yang ketiga yaitu, jelaskan perbedaan kontainer dengan virtual mesin. VM atau virtual machine adalah perangkat lunak yang dapat mengisolasi sebuah mesin komputer serta dapat menjalankan sebuah program yang sama seperti pada komputer aslinya, atau biasa disebut duplikat dari sebuah mesin komputer asli. Sedangkan kontainer adalah suatu teknologi yang dapat mengisolasi sebuah proses dari proses yang lainnya yang akan mengisolasi library dan aplikasi yang digunakan saja, tanpa mengisolasi seluruh komponen seperti perangkat keras, kernel, sistem operasi, dan lain-lain. Walaupun keduanya sama-sama berjalan pada virtualisasi, namun keduanya ini memiliki beberapa perbedaan, diantaranya yaitu yang pertama, kontainer lebih efektif dan ringan dibandingkan dengan virtual machine. Mengapa? Karena kontainer hanya mengisolasi library dan aplikasi yang akan dijalankan saja, berbeda dengan virtual machine, yang mengharuskan untuk mengisolasi seluruh komponen, seperti perangkat keras, kernel, sistem operasi, dan lain-lain. Kontainer dapat melakukan efisiensi resource dengan sebaik-baiknya pada sistem berbeda dengan VM. Kontainer ini dapat melakukan efisiensi penggunaan resource dengan sangat baik, sehingga ketika salah satu kontainer sedang siap, maka kontainer yang satunya bisa menggunakan resource milik kontainer yang sedang diidle, begitupun sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu VM atau virtual machine menggunakan seluruh resource yang ada pada host, sedangkan kontainer hanya menggunakan sedikit resource dari host. Perbedaan yang keempat yaitu VM atau virtual machine menggunakan kernel tersendiri yang memungkinkan akan diproses langsung pada host. Perbedaan yang terakhir, kontainer tidak diizinkan untuk mengakses kernel, sedangkan virtual machine dapat menggunakan kernel tersendiri. Selanjutnya kita akan melakukan praktik nomor 5, yaitu melakukan perintah dari Docker. Pertama kita melakukan sudo memasukkan password, dan perintah yang pertama yaitu sudo systemctl status docker.
Perintah yang pertama yaitu sudo usermod -a g spasi docker spasi user. Pada perintah ini untuk memastikan bahwa Anda dapat menjalankan Docker tanpa sudo. Dan perintah yang kedua yaitu docker spasi version. Pada perintah ini untuk melihat version dari Docker tersebut, dan ini tertera versi dari Docker tersebut dengan versi 20.10.14. Perintah yang ketiga yaitu docker spasi search spasi pnm docker. Kita enter. Pada perintah ini digunakan untuk mencari image yang disediakan pada Docker Hub. Kita masukkan perintah docker spasi search spasi ubuntu. Nah, di sini untuk mencari image ubuntu, dan di sini image pnm tidak ditemukan dan image ubuntu ditemukan. Perintah selanjutnya yaitu docker pull spasi php -27.2 min fpm min alpin. Perintah ini digunakan untuk mengunduh PHP versi 7.2. Nah, setelah selesai, kita masuk perintah yang selanjutnya yaitu docker spasi image. Perintah ini digunakan untuk melihat image yang telah diunduh. Dan perintah yang terakhir yaitu docker spasi ps. Perintah ini digunakan untuk melihat kontainer yang berjalan atau aktif pada Docker dan ternyata tidak ada yang berjalan pada Docker. Selanjutnya kita melakukan praktik nomor 6 dan 7. Di sini kita akan mengaktifkan nested virtualization pada Proxmox. Langkah pertama yaitu memverifikasi apakah nested virtualisasi telah diaktifkan dengan perintah cat spasi /sys/modul /kvm min intel /parameters /nested. Sudah, langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan nested virtualization dengan perintah echo spasi petik options spasi kvm min intel spasi nested sama dengan 1 spasi panah /etc /moodprop.d /kvm min
md.conf. Dan untuk mereload kernel KVM min Intel dengan perintah modproc min r kvm for Intel. Ternyata di sini ada kesalahan. Pada echo options ternyata O-nya kecil. Kita masukkan perintah yang tadi modproc min r kvm underscore Intel. Lalu kita enter, sudah berhasil. Hanya kita masukkan perintah modproc di sini tanpa spasi. kvm underscore Intel. Lalu kita enter. Lalu memverifikasi nested virtualization seperti perintah yang di awal. Selanjutnya kita melakukan praktek nomor 8, yaitu cara mengubah hostname proxmox1.pnm.ac.id menjadi proxmox2.pnm.ac.id. Langkah pertama yaitu kita ketikkan perintah hostname ctl spasi set min hostname proxmox1.pnm.ac.id. Kita enter. Perintah yang kedua yaitu hostname ctl. Perintah ini untuk memverifikasi hasil perubahan hostname. Perintah selanjutnya yaitu hostname ctl set hostname proxmox2.pnm.ac.id. Baik, sudah selesai. Sekian video praktikum UAS komputasi awan atau cloud computing dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.